Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang 3 karakteristik universal. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa nama Kara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik yang ketiga, yaitu tanpa diri atau aku yang kekal anatta. Langsung saja, mari kita simak videonya sebagai berikut. Karakteristik tanpa diri yang kekal atau disebut dengan anatta merupakan bagian ketiga dari hukum tilakana atau hukum 3 karakteristik universal. Tahukah Ananda bahwa segala sesuatu di alam semesta tersusun dari berbagai bagian yang juga terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil? Setiap bagian selalu berubah, kadang mengalami perubahan besar, tetapi kebanyakan perubahan halus. Tak satu pun komponen yang tidak berubah, segalanya selalu berubah. Sesuatu itu ada hanya jika bagian-bagian penyusunnya bergabung. Jadi, tidak ada inti atau diri yang tetap dalam segala sesuatu. Inilah yang disebut tanpa pribadi atau tanpa aku. Ini juga berarti bahwa segala sesuatu saling berhubungan dan saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri sebagai diri yang terpisah. Jadi, kita tidak dapat mengatakan bahwa badan, batin, atau gabungan tertentu dari keduanya adalah suatu diri yang berdiri sendiri. Tidak ada yang dapat berdiri sendiri karena badan maupun batin bergantung pada banyak faktor untuk eksis. Karena apa yang dinamakan diri ini hanyalah sekumpulan faktor fisik dan mental yang terkondisi dan selalu dalam perubahan. Tidak ada unsur yang nyata atau konkret di dalam kita. Jadi, kita ambil kesimpulan menurut hukum anatta atau karakteristik universal tanpa diri atau tanpa aku yang kekal, bahwa tubuh bukanlah diri. Karena jika tubuh adalah diri, tubuh seharusnya mampu menghendaki atau mengendalikan dirinya menjadi kuat dan sehat. Namun demikian, tubuh dapat menjadi lelah, lapar, dan jatuh sakit. Begitu pula jika pikiran adalah diri, seharusnya pikiran dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Tetapi pikiran sering berlarian dari yang benar menjadi salah. Pikiran menjadi terganggu, kacau, dan bertentangan dengan kehendaknya. Oleh karena itu, baik lahir, diri, maupun batin bukanlah diri. Baik, pembahasan mari kita lanjutkan tentang mengapa umat Buddha perlu menyadari
anicca, dukkha, dan juga anatta. Mengapa perlu menyadari anicca? Ketika kita menyadari bahwa orang dan situasi hidup tidaklah tetap dan terus berubah, kita akan menyikapi setiap momen hubungan dengan pikiran terbuka, mampu bereaksi terhadap setiap situasi baru tanpa melekat pada konsepsi yang telah lalu. Dengan demikian, hubungan dapat dikembangkan dengan baik. Kita juga akan belajar untuk menghargai kesehatan, kesejahteraan materi, hubungan, dan hidup yang tidak terlalu melekat, menggunakan kesejahteraan kita dengan penuh kesadaran, mempraktekkan jalan menuju kebahagiaan sejati atau pencerahan. Juga dengan anicca, kita dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Lalu, mengapa kita perlu menyadari dukkha? Menyadari bahwa dukkha atau ketidakpuasan bersifat umum atau universal dan terhindari, memungkinkan kita untuk menghadapi kenyataan hidup dengan ketenangan. Kita akan mampu mengatasi penuaan, kesakitan, dan kematian tanpa merasa kecil hati atau putus asa. Kesadaran ini juga menyemangati kita untuk mencari penyelesaian masalah tentang ketidakpuasan. Seperti halnya yang Buddha lakukan, serta mencari kebahagiaan sejati atau pencerahan. Dan mengapa kita perlu menyadari anatta? Orang yang tidak menyadari kebenaran ini akan cenderung mementingkan diri sendiri dan egois. Orang itu tidak hanya merasa terus terancam oleh orang lain dan situasi tertentu, dia juga akan merasa terdorong untuk terus melindungi dirinya, harta bendanya, bahkan pendapatnya dengan segala cara. Dengan menyadari anatta atau kebenaran ini, kita akan lebih mudah untuk tumbuh belajar, berkembang, bermurah hati, baik hati, dan berwelas asih. Karena kita tidak merasa harus selalu membentengi diri. Kita juga akan menghadapi situasi sehari-hari dengan lebih baik, membantu kemajuan menuju kebahagiaan sejati atau pencerahan. Sepanjang kita menganggap memiliki diri, sikap aku, punyaku, milikku akan menguasai hidup kita dan membawa berbagai macam masalah. Oleh sebab itu, dengan menyadari adanya anatta atau tanpa diri yang kekal, maka kita menjadi orang yang lebih baik, yang tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Demikian pembahasan materi tentang hukum karakteristik yang ketiga atau anatta, yaitu karakteristik tanpa aku yang kekal. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Setelahnya jangan lupa Ananda kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Akhir dari pertemuan ini, mari bersama-sama kita melakukan pujian kepada Buddha. Namo Buddhaya. Terima kasih.